Itu terkumpul $1 juta pertama. Kalau di total ya, untung kamu ketipu sekarang. Kalau kamu ketipunya besok-besok bisa lebih besar lagi. Nah, ini nih Mercy pertama nih saya. Waduh. Waktu umur 23 tahunan lah. Umur 23 sudah bisa beli Mercy sendiri. Waktu dulu itu saya kuliah 2 kali gagal. Buka salon awalnya. Dari SMA, dari SMP itu suka jualan di kelas, jualan makanan, alat tulis. Akhirnya buka salon. Waktu itu umur 20 tahun kayaknya. 20 tahun ya? Iya. Di Pakuan City. Ya, dari Sulam. Dengan berat hati saya tutup salonnya. Suksesnya itu kecepatan. Akhirnya ya itu juga awal dari kegagalan percintaan. Saya orangnya yang sudah hilang ya udah. Belajar ikhlas ya. Iya. Halo, kembali lagi di channel Ceritakan, tempatnya orang-orang berbagi cerita unik yang bisa memberikan inspirasi. Perkenalkan, saya Deki. Saya kali ini hostnya untuk Ceritakan. Kebetulan yang episode sebelumnya saya yang berbagi cerita. Nah, kali ini kita beruntung karena berkesempatan untuk bisa mewawancarai Fanny, bisa hadir di sini. Terima kasih Fanny. Nah, nih, perkenalkan. Ya, Kodeki. Halo Fanny. Waduh, lama nggak ketemu nih kita. Makin cantik aja, Van. Thank you. Waduh, makin bersinar nih. Thank you, Ko. Makasih loh udah datang di channel ini dan mau berbagi cerita di channel Ceritakan ini. Iya, maulah pasti. Apalagi ini bintang tamu pertama ya. Iya. Thank you, Kodeki. Thank you, Osik. Jadi Van, sekarang lagi sibuk apa nih Van? Ya, belum pada tahu ya. Teman-teman, nama aku Fanny Chan panggilannya. Biasanya hari-hari aku tuh nyulam alis, eyeliner, bibir. Dan sudah berkecimpung 9 tahun di dunia kecantikan. Sudah buka di Surabaya, Jakarta, dan beberapa kota besar lainnya. Kayak Medan, Bali, Makassar, ada 10 cabang lebih. Pernah di masa jayanya itu, masa booming-boomingnya sampai 30 cabang juga. Sekarang ini setelah pandemi kurang lebih ada 10 cabang. Hari ini lagi di cabang baru, cabangnya di Surabaya Barat, alamatnya di Ruko Northwest Boulevard Citraland. Waduh, ini tempatnya keren banget nih. Baru direnovasi nih ya? Iya, ini baru jadi. Ruko Northwest ini rukonya baru di Citraland. Terus kebetulan kita beli, terus kita renovasi. Iya, iya. Ini cabangnya yang keberapa kalau boleh tahu? Ini kurang lebih 10 cabang sekarang. Gila. Kalau dulu 30 cabang. 10 cabang, men. Luar biasa. Sekarang kurang lebih 10 cabang. Ini buka cabang kayak buka toko kelontong aja ya, banyak banget ya. Enggak, saya punyanya yang di Pakuan City, Surabaya sama Citraland, Jakarta. Oh, yang lain franchise? Ya, yang di Jakarta sama lain-lainnya itu franchise. Punyanya saya 2 cabang aja. Waduh. Kalau sebelum pandemi, dulu saya buka yang di Jakarta, di Pantai Indah Kapuk. Itu banyak artis-artis yang kesana juga, selebgram, pejabat. Cuma karena pandemi, saya Surabaya aja. Timur ke barat, barat ke timur. Buset. Jadi udah melanglang buana sampai ke Jakarta ya? Iya, dulu 5 hari Jakarta, 5 hari Surabaya, pindah-pindah. Dulu kan harga tiket masih murah. Iya. Sekarang mahal. Betul. Terus Van, ini gimana nih ceritanya kok kamu tuh bisa berterjun di dunia sulam alis ini, gimana ceritanya? Dulu saya mulai usaha itu umur 21 tahun. Jadi Kodeki ini temennya saya, kenal dari perkumpulan, komunitas bisnis gengs. Cuman banyak, mungkin ketemunya itu waktu saya udah umur 30 tahun. Waktu umur 20 tahun tuh belum kenal. Sekarang tak ceritain lagi. Oke, siap. Waktu dulu itu saya kuliah 2 kali gagal. Di Putra sama di Ubaya. Gagal itu gimana maksudnya? Nggak selesai. Oh. Iya, jadi DO atau OD? ODW. Ya. ODW. Padahal sebenarnya IP-nya saya ya bagus. Di Citraland tuh di Ciputra itu IP-nya saya hampir 3. Wih, lumayan 3. Lah, gak bekok-bekok banget. Waduh. Cuma bosen. Kepengen cepet cari uang.
Ini saya pakai bahasa Jawa, mungkin nanti Osik bisa translatein ya. Kalau bukan orang Surabaya gak iso takutnya. Kita wong arek Surabaya ya. Mm-mm. Terus habis habis dari keluar dari sekolah kan. Iya, padahal Ciputra itu kan universitas paling mahal di Surabaya, paling gengsi, tempatnya Crazy Rich. Cuma itu keluar cuma sampai semester 3. Gitu orang tua nggak gimana tuh reaksinya? Saya ini agak bandel, jadi keluarnya sendiri, nggak ngomong. Ngomongnya itu setelah udah lama, setahun lebih loh, kok udah nggak pernah ke kuliah lagi, baru ngomong iya saya nggak bisa, nggak telaten, nggak mampu gitu. Padahal mampu aslinya. Senang juga, soalnya yang UC itu, ini saya singkat aja bagi yang nggak tahu. Universitas Ciputra itu kepanjangannya, kependekannya UC. Nah di UC itu jurusan desain. Oh desain. Ya kalau yang di Ubaya itu baru bisnis. Baru bisnis. Jadi UC dulu baru Ubaya. Saya Ubaya dulu. Ubaya dulu baru UC. Baru UC. Okay. Terus Ubayanya 2 semester, 3 semesteran. Yang di UC juga 2-3 semester. Waduh. Terus gimana tuh akhirnya kok bisa? Terus akhirnya sulam alis nih. Iya, terus akhirnya karena pengen kebelet, pengen kaya, akhirnya ninggalin kuliah, terus buka salon awalnya. Jadi kalau kursus kecantikan itu kan nggak kayak sekolah. Kalau sekolah kan lama ya. Kuliah tuh 4 tahun, 4,5 tahun. Nah kalau misal kursus tuh cuma 6 bulan sampai setahun. Nah, kursusnya di Surabaya juga ada, namanya Refer Academy. Terus setelah kursus akhirnya langsung buka salon. Itu gimana tuh modalnya? Apa modal sendiri atau gimana? Nah, betul. Nah itu ini pernah dibahas di majalah Nyata juga. Saya sempat masuk koran Nyata. Iya, diwawancara nggak bayar, 2-3 halaman full gitu. Bukan kriminal kan? Iya, jadi di masa jaya-jayanya sulam, waktu itu masih nggak banyak yang buka. Banyak kayak Nyata, majalah, tabloid, atau media SWA atau TV itu banyak yang ngeliput. Kebetulan nggak bayar semua, puji Tuhan. Kok bisa? Iya. Nah pertanyaannya itu. Waktu itu saya akhirnya buka salon. Salon tuh modalnya saya sendiri. Jadi saya tuh waktu nggak kuliah udah nyelengi sampai 200-300 juta. Wow. Ya, jadi dari SMA, dari SMP tuh suka jualan di kelas, terus dimasukin tabungan, naik becak ke bank. Jualan segitu aja bisa dapat 200-300 juta ya? Yang bujuk ya anak. Enggak bujuk. Kan itu anak-anak kan disanggung juga. Setiap hari itu untung 100.000, 200.000. Lah kalau 100.000 sebulan aja 3 juta kan? Iya. Kalau banyak ya jualnya. 6 juta. Waduh, jualan apa tuh? Jualan makanan, alat tulis. Terus saya juga jualan hasil bumi kayak biji kenari. Punya saudara-saudara itu yang dari luar pulau tak bantu jual di Surabaya. Iya sih, kuliahnya universitas ngetop sih ya, makanya duitnya juga kenceng ya. Enggak, kan kerjanya waktu SMP SMA. Oh iya betul. Waktu kuliah itu malah nggak bisa kerja, jualan. Jadi jualannya itu waktu di kelas. Waktu sekolah. Jangan ditiru ya, ini nggak baik sebenarnya. Yang ditiru itu dapat duitnya ya. Nah, terus akhirnya pinjam orang tua 200 juta. Kebetulan orang tuanya saya itu dibilang kaya banget enggak, tapi dibilang susah banget ya enggak. Jadi ya menengah cukup lah. Standar ya. Standar. Cuma akhirnya saya coba pinjam, itu juga bukan uang yang sedikit waktu itu. Akhirnya modalnya itu 500 juta. Buka di deketnya Petra 2 Manyar SMA. Itu salon itu. Salon, tapi saya itu ngontrak sewa. Rumah lama, tak renovasi 3 tahun, totalnya tuh habis 500 juta. Terus pikirnya buka jasa kan enak, nggak ngutangi orang. Terus saya juga ada skill walaupun nggak yang sampai pinter banget, tapi ya oke lah kalau cuma motong-motong make up. Akhirnya buka salon. Dipikirnya enak, ternyata salon itu butuh banyak orang, butuh banyak tukang potong, nanti yang ngeramas sendiri. Tukang potongnya nggak mau ngeramas, yang
yang mijet nggak bisa motong. Jadi pakai anak buahnya itu banyak karena kan perbagian. Oke. Terus waktu itu umur 20 tahun 20 kayaknya. tahun ya. Iya, 20 atau 19 atau 20. Akhirnya buka salon sebulan itu omsetnya 10 tahun lalu ya. Iya. Omsetnya kan saya umur 30, dulu kan mulainya sekitar 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Omsetnya itu cuma sebulan 20 juta, 30 juta. Waduh, itu tekor apa? Gimana? Tekor. Tekor ya? Tekor, Karyawan berapa tuh? Bayar karyawannya aja 6-7 orang. Waduh. Belum dirinya saya sendiri. Nah. Jadi buat bayar kontrak lagi tuh nggak bisa. Sampai papanya saya ngomel-ngomel tiap hari, saya ya pusing. Sampai mau beli nasi campur. Kalau yang tahu, yang pernah main ke Surabaya, Bu Rudi kan terkenal banget. Betul. Itu ada ceritanya juga sampai saya bisa kenalan sama menantunya Bu Rudi. Itu dari salon. Saya mau beli Bu Rudi aja itu sampai mahal, sampai jarang-jarang. Jadi Bu Rudi itu dulu buka di dekatnya saya. Kalau misal makanannya itu nggak habis itu ya, gorengan itu kan besok nggak bisa dijual lagi. Itu pas dia nyalon dikasihin ke saya sampai makan sing lengseran. Cukup susah juga ya? Iya, soalnya Bu Rudi aja nggak bisa beli. Jadi semua itu saya mikir sampai makan bontot, mau apa-apa tuh sampai dipikir sampai malam. Itu orang tua nggak support gitu atau gimana? Orang tua nggak support. Bisa sih kalau minta sambil nangis. Berusaha mandiri ya? Ya, cuma saya tuh malu. Terus mama papanya saya kan juga nyari uang setengah mati, bukan yang dari engkong atau nenek itu ada uang. Jadi mau minta tuh sungkan asli nih. Terus kayak ceritanya Kodeki di video sebelumnya, Kodeki kan ada bilang kalau Kodeki itu berani bertaruh semua tabungan waktu merintis usaha. Soalnya kan mikirnya kalau ya wes kalaupun gagal, pertama belum ada tanggungan, terus masih bisa berteduh di rumahnya orang tua. Betul. Nah, jadi saya juga mertaruhin semua uangnya saya waktu buka salon itu. Tapi ternyata ya gak gampang. Sampai akhirnya motong itu cuma 35.000 atau 40.000. Motong apa itu? Motong satu kepala. Murah banget. Murah banget itu. Motong cowok itu cuma 35-40, belum airnya, listriknya, terus gelnya, terus hair dryernya. Untuk kelas salon 35.000 murah lah. Iya, terus ngeblow itu juga 35.000. Rambutnya cewek kan panjang-panjang. Betul. Hair dryernya itu belinya 2 juta yang bagus, yang punya Jepang, Jerman gitu. Jadi wis abot. Akhirnya papanya saya tuh ngasih ide. Papanya saya juga tipe orang yang nggak suka manjain anak. Jadi kalau misal kerjaannya sepi atau rame tuh dipantau, tapi nggak dikasih uang. Terus dibilang itu loh ada sulam. Papa nih saya tuh lihat berita, cobaan gitu. Akhirnya saya ngumpulin uang dari ngoret-ngoret tabungan itu. Ada kursus pertama saya ikut biayanya 30 juta. Jadi saya akhirnya nyari kursus sulam alis. Kursus sulam itu dan dunia sulam barang-barangnya mahal, terus kursusnya memang juga mahal dan lebih singkat. Kalau dulu itu kursus salon 30 juta 1 tahun. Kalau ini 30 juta itu cuma kursus 2 hari. Kalau sekarang? Kalau yang sulam alis. Sulam alis kursus sekarang itu lebih singkat ya? Iya, soalnya kan lebih susah, mungkin resikonya juga. Terus lebih spesial ya, specialized bidangnya. Nggak semua orang bisa. Ilmunya juga mereka guru-gurunya saya itu belajar lagi ke beberapa negara luar. Jadi biayanya memang mahal. Kalau yang potong sama make up itu cuma 30 juta 1 tahun. Yang ini 30 juta 2 hari. 2 hari? 2 hari doang. Akhirnya waktu itu saya nggak punya uang. Sama kayak ceritanya Kodiki yang ikut seminar bisnis marketing itu. Iya. Saya juga ngumpulin uang 30 juta cuma buat 2 hari. Berharap semoga ada pencerahan, ini bisa balikin uang ke papanya saya bisa balikin uang renovasi buka salon. Nah akhirnya saya kursus 30 juta 2 hari. Tapi habis kursus itu nggak bisa juga. Tetap nggak bisa Mas. Nggak bisa.
Waduh, udah bayar segitu masih nggak bisa. Gimana itu? Nggak bisa. Ya orang kalau mau sukses itu memang kayak naik tangga yang tinggi, nggak langsung 3 langkah terus jadi. Akhirnya saya 2 hari nggak bisa tuh, kepalanya saya sampai pusing. Terus akhirnya saya juga gak terlalu ngerti Mas Ian. Terus akhirnya kan di salon itu ada banyak langganan. Nah waktu itu saya buka salonnya itu dibantu sama mantannya saya. Oke. Saya punya mantan waktu itu. Pernah punya mantan. Iya. Berapa mantannya? Ya, waktu itu pacar kedua. Oh, pacar kedua. Iya. Jadi dia itu ada bantu-bantu sedikit lah di salon. Waktu itu terus salon. dia tuh iseng ngomong ke customer yang cewek, yang tante-tante ayai, ini loh sekarang tuh ada jasa sulam alis. Bahkan saya tuh nggak majang poster atau gambar atau di katalognya kita tuh nggak ada tulisan sulam. Terus akhirnya sampai ada yang mau. Akhirnya saya tuh itu klien pertama itu. Iya, saya tuh nggak mau loh asli ini. Soalnya belum pede dengan sulamnya. Betul, belum. Merasa pede. belum bisa ya. Iya, Aisyah lupa ya, lupa. Nekat aja deh. Iya, terus akhirnya orangnya tuh maksa. Orangnya di depannya saya itu ngomong, ya apa namanya mau sulam nih. Saya tuh masih ngomong janganlah, nggak usah lah. Loh nggak apa-apa. Jadi customer yang memotivasi saya. Terus saya waktu di harga 10 tahun lalu itu buka harganya itu langsung 1,5 juta. Dan orang itu mau bayar. Akhirnya tak kerjai. Dan bisa ditebak ya, posisi nggak bisa nyulam, ya ancur, elek. Waduh. Sampai alisnya orang itu sampai berdarah-darah juga, luka ya. Terus orangnya itu sampai alisnya di laser akhirnya. Waduh. Iya. Udah, tapi marah-marah tuh customer. Nggak marah kan orangnya yang maksa. Cuma setiap kali ketemu di salon, akhirnya saya tuh sungkan sendiri. Cuma dari nerima uang 1.500.000 itu. Saya tuh jadi mikir, waduh ini kalau saya harus buka nyalon, motong satu kepala aja 40 ribuan, berarti tuh harus motong 30 kepala lebih. Betul. Buat hasil 1,5. Dan itu gak mungkin bisa motong 30 kepala. Wong mantannya saya aja motong 5 kepala aja terus muntah. Kecapean kalau soalnya satu kepala kan sejaman. Mantannya juga bisa motong rambut juga. Bisa bantu-bantu sedikit-sedikit. Keren. Jadi waktu itu berbekal, wah ini dapetnya lumayan, ada peluang nih. Jadi aku tuh tetap dibantu promosi mulut ke mulut, tetap pede aja. Sama saya tuh ngumpulin uang, 1 kepala 1,5. Akhirnya terkumpul uang puluhan juta lagi. Saya belajar ke luar negeri sampai akhir. Jadi tadi dari pertama yang gagal tadi tetap terusin trip Sima Sulam gitu ya. Hasil pertama kan hancur nih tadi. Nah, berikutnya tetap berani untuk dan akhirnya hasilnya juga udah lebih baik gitu ya. Saya belajar dari internet, terus tak ingat-ingat lagi. Diimprove, iya. Terus saya nyulamin teman-temannya saya itu tak buat model, tak teliti. Ini kurangnya apa? Sampai kadang temennya saya itu ya sampai demam, minum Panadol, kepalanya pusing, tak sulam itu kesakitan. Sampai akhirnya itu dari yang 1 bulan cuma 1-2 pasien, kan lumayan udah nambah 3 juta. 3 juta. Terus sampai 1 hari itu nyulam 5, 8, 10 orang per hari. Iya. Buset, itu banyak loh itu. Banyak ya? Banyak. Sekali sulam berapa jam itu kan? 1,5. Sekali sulam 1 jam, 2 jam. 2 jam. 2 jam. Sampai bukanya itu malam-malam. Jadi dari sulam itu akhirnya selama 2 tahun karena diteter sehari 5-10 orang. Waktu itu masih 1 cabang, nggak ada franchise, nggak ada yang buka. Kalau kita jelasin ke pasien, sulam itu apa sih? Sulam itu caranya gini, A, I, C. Masih ngedukasi lagi. Nggak seluas sekarang. Kalau sekarang ngomong kan sulam, tahu gitu ya. Dulu itu nggak tahu. Pikirnya itu ditanam rambut atau diapain gitu. Jadi sampai akhirnya tuh nyulam sehari 5-10 orang. Wow, iya, luar jadi biasa. 2 tahun aja itu
bisa kembaliin uangnya saya sendiri, uangnya orang tua, sampai bisa beli tempat pertama di Pakuwon City. Ya, dari sulam. 2 tahun aja udah sampai bisa beli tempat di ruko di Pakuwon City situ ya? Iya, jadi waktu itu umurnya saya 23 tahun. 23 tahun Iya. udah sampai seperti itu. Iya, umur 23 dari sulam. Dari sulam aja. Tapi waktu gagal itu saya nggak nyerah. Jadi tetap browsing, kursus lagi, ada uang kursus lagi gitu. Jadi benar-benar ya, jadi learning by doing ya, jadi dipersempurnakan terus akhirnya sampai sekarang jadi ahli gitu. Karena tahu kalau uangnya itu disulam lumayan. Sampai akhirnya yang 2013 benar-benar buka sulam aja, dengan berat hati saya tutup salonnya. Cuma pure sulam. Fokus yang duitnya banyak nih dan spesialisnya Fanny kan sekarang. Iya, spesialis dan orang juga senang. Sampai bisa serame itu ya, sampai sampai akhirnya mantannya saya itu juga tak ajarin. Diajarin nyulam juga? Ajarin nyulam juga. Ini mantannya ini support banget ya, sampai mau ikut terjun segala macam. Gak mau. Awalnya nggak mau. Cowok gak mau. Tapi tak bilang ini peluang banget. Jangan sia-siain. Kesempatan tuh gak datang 2 kali. Sama waktu buka salon itu enak buka sulam enaknya kan gak butuh banyak pegawai, cuma dirinya saya aja sama admin. Kalau salon kan sampai 6-8 orang, itu kalau biayai UMR aja kan biayanya besar 6-8 juga. orang besar, iya. Sama tempatnya nggak butuh besar-besar. Kalau salon karena murah, kita harus butuh banyak kursi, alat-alatnya juga mahal. Oke. Jadi tahun 2013 tuh saya punya tempat pertama sendiri, terus tak renovasi semua. Itu 2013 bayar cash itu 2,5 miliar. 2,5 M beli rukonya sama renovasinya segala macam. Iya. Luar biasa saya umur 23 tahun 23. Tuh berarti 7-8 tahun lalu. Tahun berapa ya dia? 2015 mungkin ya, 2014. Iya, ya sekitar segitu. Oke. Terus gimana tuh jalannya? Bisa bayar cash ruko, renovasi, balikin uang ke orang tua. Sukses banget tuh. Lumayan. Luar biasa. Cukup keren ya. Keren banget. Umurnya masih 23. Masih 23. Itu 23 itu saya masih minyi-minyi tuh, masih nggak tahu tuh naik motor ocekan mungkin kali ya. Nah, cuma karena suksesnya tuh kecepatan. Akhirnya mantannya saya itu kan tak ajari juga tuh. Oke. Nah, terus tak ajak sampai luar negeri loh. Mau mahal kursusnya di luar negeri sampai 3 digit loh. Akhirnya mau, tapi mantannya mau. Akhirnya mau. Cuma ya itu juga awal dari kegagalan percintaan. Ya, sampai ini menarik nih. Gimana nih? Sampai akhirnya itu mantannya saya itu tak bukain di Jakarta. Saya di Surabaya, dia di Jakarta. Totalitas ya Fanny ini ya. Namanya orang pertama kali megang uang mungkin ya, kalau yang pacari saya itu ya. Nah, akhirnya sampai semua omset yang di Jakarta tuh tak suruh megang dewe uangnya. Itu kita udah buka kursus juga saat itu. Akademi itu sekali kursus juga biayanya 5 juta, 3 juta, sampai 35 juta. Nah itu, kenapa kok? Maksudnya ini kan nggak semua orang punya pemikiran ya, kalau udah punya bisnis terus kemudian buka akademi untuk mengajari orang untuk buka sulam alis juga yang bakal jadi saingan juga kan. Nah itu gimana tuh ceritanya Fanny? Maksudnya berpikirnya seperti apa itu? Betul. Kalau papane saya itu ya kan orang tua kan lebih old style. Dia bilang, ngapain kamu ngajari orang? Nanti tambah banyak yang saingan gitu. Kalau saya mikirnya ini kan handmade. Nah, handmade itu nggak akan ada, setiap orang tuh pasti bakalan punya ciri khas sendiri. Kalau angle selisih 15 derajat aja disulam, hasilnya itu juga lain. Terus ini kan seni, art. Sesuatu yang memang ada teorinya, tapi pelaksanaannya itu ya itu freestyle, tergantung masing-masing. Terus yang kedua karena
waktu ngursusin ini, saya dulu kan punya pengalaman nggak enak. Ngerasa 2 hari 30 juta, kok nggak bisa apa-apa. Nah, kalau saya itu sekarang punya standar ngajar sendiri, terus 35 juta, kursusnya tuh selama 7 hari sampai 10 hari. Jadi lebih panjang. Lebih panjang. Iya, buku. Terus saya juga membuat buku. Oh ya? Masuk Gramedia. Ada 2 buku sulam, 2 buku khusus belajar step by step. Jadi ada SOP-nya. Ngajar tuh nggak otodidak. Jadi teknik sulamnya itu pun dijadiin sebuah buku gitu. Iya. Iya, dan ini buku mana? Bisa dibilang buku ini ya? buku sulam pertama. Ini, guys. Iya. Bukunya Fani ini nih. buku pertama. Kalau yang ini buku kedua. Kalau yang ini tuh sudah habis, sekarang di toko buku nggak ada lagi. Yang ini tuh buku kedua. Ini dibeli standar internasional. Iya, dibeli sama penerbit. Dibeli penerbit hak ciptanya gitu. Atau royaltinya dipublishin. Oke. Jadi karya. Jadi saya jadi penulis lah istilahnya ya. Nih, cute nih, gambarnya mirip ini sama orangnya. ini ada step by stepnya. Oke. Jadi ada gambar, keren. ada fotonya juga, ada gambaran, bisa latihan di dalamnya. Jadi teman-teman kalau mau belajar sulam alis pun beli buku ini bisa gitu. Bisa, ini cuma harganya 129.000. Oke, masih ada tersedia di toko-toko buku. Yang ini baru ada. Oke. Kalau yang ini mantap. Habis. Ya, nih teman-teman buat yang mau ini mungkin juga apa dibikin giveaway. Iya, jadi step by step. Step by step. Ini step by step. Jadi pasti bisa. Terus ini liputannya saya dulu. Ada beberapa buku di Gramet saya juga diliput. Nah, ini versi pertama nih saya. Waduh. Waktu umur 23 tahunan lah. Umur 23 sudah bisa beli Mercy sendiri. Iya, Mercy, ruko, cash ya Kak, utang sama bayar utang ke orang tua. Luar dari biasa. Sulam. Dari Sulam aja. Dari Sulam. Ini inspiratif banget nih ya. Jadi Sulam alis saja bisa sesukses ini, luar biasa. Tapi ini baru mulai suksesnya. Jadi masih ada perjalanan lagi. Nah ini nih bagian yang menarik ini. Ini baru boomingnya Sulam tahun saya umur 23 tahun itu, Mbak. Nah, terus akhirnya mantannya saya kan tak bukain di Jakarta. Awal-awal tuh saya masih datang seminggu, 2 minggu sekali. Lama-lama kalau makin sibuk kan makin jarang. Nah, terus uangnya tuh tak kasihin semua ke mantannya saya yang di Jakarta. Dia tak bantu marketing, tak lempari murid, dia tinggal ngelakuin aja. Nah, terus sampai akhirnya dia tuh pun juga dari uangnya yang di Jakarta itu bisa beli 1 rumah lagi sama mobil VW. Nah, itu totalnya sekitar 3M. Iya, dan terus kita putus. Ya, soalnya kan dunia sulam cewek semua. Iya. Kalau ada yang cantik gitu ya, kecantol, ajak makan, terus cantik dikit dikasih whisky, dikasih Jack D, Black Label gitu. Jadi suka bagi-bagi kayak Sinterklas. Sampai akhirnya TP uangnya itu dibawa juga, senilai 3M itu. Jadi dia yang nemenin saya, maksudnya selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun? Iya, akhirnya putus. Waduh, buset. Itu tragis banget tuh ya. Iya, sampai saya itu dulu waktu pengen balikan dapetin hatinya biar hubungan ini nggak sampai putus, 2 hari sekali ke Jakarta. Jadi Fani masih berusaha untuk mempertahankan gitu ya. Iya, soalnya 4 tahun. Terus akhirnya 2 hari sekali ke Jakarta. Diusir tapi. Diusir Pulang loh. Pas dari bandara turun aja dibilang gini, Moleo, kapan kamu pulang? Belum turun, baru di bandara ditanya, kapan kamu pulang gitu. Emang dasar laki itu gitu ya, gak boleh megang uang. Iya, sampai akhirnya ya habis putus tuh ya gak dibalikin. Malah mantannya saya tuh ngomong, gimana kalau saya nge-franchise brandmu aja gitu.
Tapi ya Oke. saya nggak mau tetap. Tapi dari Jakarta aja dia udah bisa beli rumah Iya, dan sama mobil. beli mobil. Terus Ah, masuk klub mobil. masuk klub mobil Iya, harus juga. tambah ke karu-karuan. Oke. Terus status yang rumah yang Pakon City nih jadi hak milik dia dong, berarti. Sama rumahnya. Hmm, Sama mobilnya. Mobil sama mobil. rumah. Oke. Terus putus. Tapi terus pas putus tuh sampai drama banget. Saya 2 hari sekali ke sana, diusir-usir. Hmm. Terus semua barang-barang, alat bahannya Sulam tuh kan mahal. Hmm. Diambil semua, ratusan juta juga. Iya, terus dia bilang gini, kamu jangan sampai ke Jakarta lagi karena saya mau nguasain yang di Jakarta. Sefrontal itu dia ngomongnya gitu. Iya, karena takut kehilangan pekerjaan sama uang mungkin ya. Oh, tetap dia melanjutkan pekerjaan yang sulam alis itu tadi Iya, sampai sekarang. pakai nama yang sama. Kalau sekarang ya Karma itu dibayar kontan, sekarang tutup. Oke. Iya. Waduh. Jadi waktu itu dia pakai nama yang sama, tapi setelah nggak lama setahunan saya bilang coba gantian gitu. Diganti tuh tapi ya masih mirip banget sebenarnya, pakai buku-bukunya saya gitu. Tapi ya wes gak apa-apa lah gitu. Saya orangnya yang sudah hilang ya udah. Belajar ikhlas ya. Iya, terus apa namanya? Saya ngomong ke papa mamanya saya boleh kehilangan pekerjaan, kehilangan percintaan. Percintaannya sudah hancur, tapi saya itu tetap mau bisnisnya ini jalan. Jadi cuma patah hati sebulan, terus saya nekat. Kan kalau cuma nggak sampai sebulan, itu kan dia ngambil wilayah di Jakarta, Kelapa Gading. Akhirnya sebulan saya kumpulin uang sampai 100 apa 200 jutaan. Saya sebulan tuh langsung ke Kemang, pindah ke Kemang, terus nyewa lantai 2. Kalau Ruko Raya Kemang kan mahal-mahal. Terus saya sewa lantai 2-nya. Terus uangnya habis, saya tuh gak kenal siapa-siapa di Jakarta. Ini setelah putus sewa Kemang di situ atau gimana? Iya, setelah putus sewa Kemang. Mau terus, buka lagi. Buka brandnya saya. Oke. Yang di Kemang itu brandnya Fanny sendiri. Brandnya Fanny Sulam Alis ini ya. Sewa lantai 2. Oke. Terus di situ setelah buka di situ kehabisan uang juga. Kehabisan uang. Oke. Kan uangnya udah beli ruko, udah buat sewa Kemang. Terus dibawa mantan 3M, habis uangnya. Waduh. Terus akhirnya sampai tidur di bawah meja di Jakarta. Di bawah meja? Iya, soalnya gak ada kendaraan, Grab ya mahal. Mau ngekos juga, saya kan bolak-balik Surabaya Jakarta. Jadi mau ngekos tuh ngerasa kalau sayang uangnya. Oke. Karena kan memang saya punya ruko, tapi secara cash flow kan wis nggak ada, nggak pegang cash, ada aset doang. Iya, akhirnya tidur di bawah meja, kayak sleeping bed gitu. Iya. Loh kenapa kok Fanny itu maksudnya kok tetap mau buka Jakarta ya? Padahal kan sebenarnya oke, kalau dilihat tadi yang Jakarta itu kan punya mantannya ini, terus kemudian yang Surabaya Fanny juga punya kan di sini. Iya. Nah kenapa kok maksudnya Fanny itu tetap mau yang di Kelapa Gading sampai susah kan jauh juga kos apa segala macam. Betul. Iya itu juga pertanyaan orang tuanya saya sih. Soalnya saya tuh kepengen Fan Sulam Alis ini dikenal secara nasional. Terus visi misinya saya itu masih besar gitu. Bocah umur 23 tahun, idealisnya 25 kuat. tahun. Ya kan udah agak lebih tua kan waktu berjalan. Betul. Ya. Tadi kan 23, sekarang kan 25. Ya sekitar segitu. Nah jadi saya tuh ngerasa kalau di Jakarta medianya itu lebih banyak. Media untuk liputan, untuk exposure-nya lebih tinggi lah ya, lebih banyak. Apalagi artis-artis kan katanya tuh sayang banget tuh kan memang. Iya, jadi akhirnya itu saya sewa tetap di ruko Kemang maksa. Akhirnya cuma nggak sampai sebulan sih, udah balik modal sebenarnya. Udah balik ratusan juta itu balik. Cepet banget ya. Iya, terus akhirnya uangnya kekumpul lagi.
itu saya langsung ngikutin pameran besar di Jakarta. Di pameran GI Expo, pameran franchise. Baru saya buka franchise. Itu 3 hari, biaya pamerannya juga mahal ya. Saya ngambil 2 stand tuh 100 juta lebih. Jadi memang nggak ada uang, tapi tetap uang marketing harus disisihkan. Harus jalan terus. Itu saya nggak nyisihin sih marketingnya. Saya all out. All out. Yes, nggak mikir pokoknya nih buat promosi gitu ya, habis-habisan. Iya, buat promosi. Soalnya kan memang mantan ngambil satu tempat, satu wilayah, udah ganti nama tapi masih mirip, masih pakai metodenya saya. Jadi saya tuh ngerasa kepengin buka banyak itu biar makin untuk pembuktian juga. Maksudnya, kerjaannya itu makin jalan, bukan putus terus makin berlasap. Akhirnya dari buka franchise itu banyak yang franchise. Padahal bisa aja kan 100 juta lebih itu kayak bakar duit, nggak balik lagi. Betul. Tapi balik sih. Resiko. Balik. Jadi kita tuh ngomong ke ribuan orang tiap hari diulang-ulang. Waktu itu ada beberapa stafnya saya kerahin semua. Setiap yang datang kita kasih paper bag sama macam-macam isinya. Jadi dia nenteng tasnya Van di mana-mana selama pameran itu. Terus kita juga loyal ke customer. Maksudnya jangan pelit-pelit gitu. Terus akhirnya sampai franchise-nya itu banyak, sampai di Jakarta tuh pada akhirnya franchise-nya saya lebih banyak, paling banyak di Jakarta. Paling banyak daripada di Surabaya. Padahal awalnya saya kan di Surabaya. Jadi yang lebih banyak buka cabang selam alisnya itu lebih laris di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Banyak yang buka franchise-nya di situ. Sama ya namanya anak kampung ke kota ya. Kalau orang Surabaya kan dibilang dari Jawa kayak dari kampung gitu. Padahal Jakarta juga Pulau Jawa. Namanya orang Jawa. Kita dari kampung pengen lah ke kota. Betul. Ngerasain kota ya gitu. Jadi akhirnya tuh saya sampai bisa ngedein lagi buka di Central Park. Central Park itu sewa kayak di mallnya atau di kawasan Central Park? Di Central Park, di apartemen. Di apartemennya. Di apartemen tuh sewa kondo. Semi kondo iya. Terus sampai akhirnya jadi yang di Kemang itu udah dilanjut sama orang franchise-nya saya. Dilanjut kontrak. Di take over ya. Di take over. Soalnya saya tuh memang kepingin itu tinggal di Jakarta Utara. Itu kan selatan. Yeah. Terus akhirnya di barat saya buka lagi Central Park, udah jalan. Di take over lagi sama orang franchise-nya saya, buka di ruko mall akhirnya. Jadi banyak Van itu di mall-mall Jakarta juga waktu era sebelum pandemi ya, di Central Park, di Kalibata, di Cengkareng, di Bintaro, Harapan Indah, di Serang ada banyak. Wow. Iya, dan ada juga sampai ke Cibubur juga. Bekasi, iya. Terus cuma banyak yang ini kan franchise itu kan sendiri-sendiri. Nah, banyak yang punya uang tapi nggak ngelola dengan baik. Jadi dari 30 cabang akhirnya kita buat simplisasi tinggal 10 aja 10. Yang serius. Sampai sekarang ini. Iya. Oh ya, sampai saya tuh di Jakarta dari ngontrak sewa setengah ruko, naik ke kondominium sampai akhirnya benar-benar kondo gede 150 meter di Jakarta Utara juga. Terus nggak lama saya beli rumah sendiri di PIK. Dari Sulam juga. Iya, ini juga beli. Waktu itu di PIK itu di Pantai Indah Kapuk tuh di Katamaran Indah. Saya masih ingat di Muara Karang. Muara Karang. Kalau PIK kan pintunya ada 2, yang di Muara Karang atau pintu yang dekat tol. Ini yang dekatnya Pluit pintunya. Yang rumahnya ini yang dekatnya Pluit. Dari Sulam juga. Jadi rumahnya itu 3 lantai. 1, 2 untuk kerja, 3-nya untuk tidur. Baru akhirnya ngerasain tidur di kasur empuk. Baru itu saat itu. Iya. Dulu itu cuma tidur di bawah meja sampai
Akhirnya kenal satu orang ke orang lagi tuh sampai sering, ayo tidur di rumahku aja. Kasihan nih tidur di bawah meja gitu. Dibawa ke rumahnya, tidur berapa hari gitu. Udah kayak setengah ngegembel. Jadi perjalanannya udah kayak roller coaster gini ya? Iya. Jadi, sukses, sempat turun bawah lagi, naik lagi gitu ya? Jadi akhirnya habis ngumpulin uang sama aset, waktu umur 28 juta itu 28 tahun. 28 tahun itu terkumpul $1 juta pertama. Kalau di total ya dari aset sama cash flow itu tuh $1 juta Iya. udah mirip Mary Riana, men. Kan banyak yang bilang kalau orang bisa 1 juta pencapaian pertama itu lebih gampang untuk naiknya, ada yang bilang gitu ya. Nah, jadi patokannya saya tuh, pikirannya saya tuh karena saya juga bukan orang sekolah, pikirannya saya tuh cuma gimana caranya sesuai orang-orang ilmuwan atau pebisnis yang lebih pintar. Mereka bilang patokan 1 juta, ya udah saya nyarinya 1 juta. Wow. Ya, cuma nyari secepat mungkin biar tuanya itu bisa pensiun secepat mungkin, sedini mungkin juga. Keren. Sama pembalasan ke mantan yang udah ngambil di KM itu. Nasibnya gimana tuh sekarang tuh? Sekarang tutup, tapi papa mamanya kan ada usaha, jadi yang ngelanjutin papa mamanya. Oh iya, saya di Jakarta sendirian itu juga nggak gampang. Juga pernah kena tipu. Pernah kena tipu kasus lagi. Penipuan potong babi sampai hilang 40.000 US. Potong babi. Iya, maksudnya kasusnya gimana? namanya potong babi. Jadi dia ngomong dia mau franchise 4 cabang. Dia ngomong dia mau bayar cash. Selama berbulan-bulan, hari ini misalnya kayak Kodeki ngajak kenalan saya. Besok ada Jennifer ngajak kenalan saya. Besoknya lagi siapa? Itu tuh satu komplotan semua. Jadi itu juga traumatis banget. Jadi selama berbulan-bulan dipantau sama orang, dan orangnya tuh kelihatan bonafit banget, pakai brandetan semua. Udah nenek-nenek sama kakek-kakek, sampai ngajak doa bareng loh, sampai nangis-nangisan. Jadi waktu itu saya juga belajar, orang yang kelihatannya kaya, itu tuh bisa aja nipu kita. Kalau dulu kan kita mikirnya, ini bonafit nih, nggak mungkin mau nipu orang kecil. Terus kayak misal orang yang langsung buka 4 cabang, nggak nawar, itu tuh good to be true itu nothing, nggak ada. Jadi itu juga traumatis banget, soalnya mobilnya saya tuh sampai dibocori olinya, sampai tempat segitu. oli, jadi nggak bisa jalan. Terus maksudnya gimana nyambungnya ke penipuan ini gimana aja? Kok sampai bocorin oli tuh? Kok gimana tuh nyambung? Setiap ketemu tuh dia ngajak ketemu saya di suite room di hotel, yang nggak banyak sih, cuma kayak beberapa kali. Sisanya itu kebanyakan kita by phone. Jadi dia tuh penipunya ini membuat kita tuh percaya, terlena juga dia ya. Itu beneran kaya, terus cerita ngalor ngidul. Itu juga pelajaran buat saya, jangan terlalu dengerin orang ngomong, walaupun udah ibu-ibu atau dengan konsep Tuhan itu juga jangan. Akhirnya ngomong ngalor ngidul, kitanya jadi baper, drama keluarganya diceritain. Jadi yang tadinya dia tuh mau ngebayar kita, jadi kita yang ngeluarin duit. Padahal saya tuh bawa asisten loh kemana-mana di Jakarta. Ya itu orangnya lebih pintar, namanya penipu. Jadi gimana kok ceritanya bisa sampai, maksudnya tertipunya itu gimana? Tertipunya, dia ngomong kalau hari ini saya mau bayar uang franchise-nya sekitar, kan kalau 75 juta, kalau 3 kan 300 juta. 4 store. 4 store lokasi franchise. Totalnya 300 juta, saya mau bayar cash. Terus karena dia tuh bawa beberapa orang dan anggota keluarga, tiba-tiba ada teriak-teriakan, ada beda argumen. Jadi kayak uangnya tuh dibawa lari. Ceritanya uangnya tuh udah di depan matanya saya. Ceritanya dia udah bawa uangnya. Dia cerita ini uangnya nih udah bawa, terus? Iya, udah bawa, terus katanya mau dibayarin ke saya. Tapi pas mau dibayarin, saudaranya yang lainnya lagi itu
tarik-tarian tas uangnya itu Di depan mata di Fani. depan mata. Jadi bikin drama ini ya. Bikin drama, iya. Oke. Nama penipuannya itu katanya polisi Potong babi. Jadi modusnya itu sudah sering dilakukan dan itu modusnya potong babi namanya. Iya, terus ada satu nenek-nenek ini ngomong, tolong dong bantuin keluarganya saya, itu di dalam tasnya bukan cuma 300 juta aja, totalnya tuh ada 3 miliar. Kan ini ngomongnya uang US ya. Kalau US kan kurs tinggi banget, ya nggak butuh besar. Banyak uang cuma sekoper aja. Terus dia bilang bantuin dong. Jadi kita tuh udah sering telepon, udah beberapa kali makan. Jadi kan ibanya keluar kan, jadi simpatiknya kita. Waduh, ini udah merasa dekat, udah model kena musibah, seakan-akan kan efeknya seperti itu kan. Iya, terus dia tuh ngajak mainan kayak mainannya tuh biasanya kalau modus penipuannya itu alat-alat yang di hotel. Jadi waktu itu kayak di pot itu kan ada batu-batu kecil kan. Oke. Di pot dia sewa kamar suite, ada kayak ornamen aksesori hotelnya itu, batu-batu kecilnya itu kayak dibuat mainan apa ya? Saya nggak tahu nama mainannya, tapi dia ngomong tuh kayak kuda lari di atas meja. Jadi mainannya tuh kayak cuma kocok-kocokan gitu loh. Dia bilang cuma dengan cara ini kita bisa dapetin uangnya lagi. Ini sudah berbau supranatural maksudnya? Atau gimana? Ada yang bilang gitu juga sih. Apaan maksudnya nyambungnya kuda-kuda di atas kok bisa menyelamatkan duit? Dia bilang tuh si orang yang bawa uang saudaranya itu hobi judi. Oke. Komplotannya itu ikutan. Ikut nyemplungin uang, cuma saya itu nyemplungin istilahnya tuh yang paling banyak. Paling dikit lah. Oh, paling dikit malah. Paling dikit malah. Iya. Jadi semua itu nyemplungin uang. Oke. Tambah kalah waktu pakai uang. Kalau waktu pertama-tama nggak pakai uang, Fani dibuat menang terus. Iya. Waktu itu kalah. Kalah. Terus dia teriak-teriak bawa semua uangnya diambil. Terus dia bilang gini, ini kan tante kan anggap orang tuanya kamu, ini pamanmu, besok kita bisa ngambil uangnya lagi deh besok, kayak gini, hari ini kalah, besok main lagi ya, kita ambil lagi. Oh, dibuat seakan-akan nanti itu bisa kembali lagi kan uangnya yang kalah tadi gitu kan ya? Iya, terus gak ngerasa aneh juga, soalnya dia udah bolak-balik itu bawa doa itu loh sama ngomong kalau anggap ini saya orang tuanya kamu gitu. Terus saya ngomong kok aneh ya, saya tuh bukannya gak percaya tapi ngerasa aneh, kayak ada sing janggal gitu loh, tapi nggak tahu apa. Terus temanku ngomong ini 100.001% uangmu tuh nggak bakalan balik, 1.001% ini nih scam. Nah, jadi anak umur 25 tahun yang nggak sekolah, yang tahun itu cuma kerja ngumpulin uang, itu nggak pernah tahu gitu, scam. Scam itu ya ini baru tahu. Sampai papanya saya itu langsung ke Jakarta dari Surabaya nyusul buat, soalnya saya tuh kayak agak ketakutan gitu loh. Waduh, berarti selama ini saya berbulan-bulan dipantau, diperhatiin sama orang yang saya nggak kenal. Itu cukup menakutkan sih. Iya, benar-benar profesional tuh. Skenarionya udah kayak organisasinya udah terstruktur banget sih itu. Terus besoknya itu saya tuh mau diajak main lagi, tapi kan saya udah di kantor polisi. Waktu itu pakai pengacara yang terkenal. Berarti saat itu kamu sudah sadar dong kamu ditipu. Karena kamu mau buat laporan ke polisi. Karena dipaksa sama temannya saya. Ini scam, sadar diteriak ya. Saya nggak sadar. Saya masih belum sadar. Saya nggak sadar. Berarti ya ada faktor mungkin nggak tahu ya, maksudnya kebawa mistis-mistis gitu. Ada yang bilang gitu. Terus waktu itu udah mau diuber sama polisi, padahal waktu itu hari Sabtu atau Minggu, cuma mau diuber sama polisi pakai baju anti peluru apa takutnya kalau orangnya jahat apa. Tapi penipu itu ya pinter, waktu di telepon itu
dia mau ngajak main lagi itu ternyata nggak telepon lagi. Saya nggak tahu itu mau ngajak main lagi atau mau mastikno sebenarnya. Mungkin mau kabur atau dia ngelacak handphone saya. Macam-macam pikiran saya. Iya. Karena udah benar-benar level pro itu. Tapi di umur 28 setelah semuanya itu masih bisa terkumpul $1 juta lagi. Oh, shit. Dari sulam, dari nol ya. Benar-benar sulam ini ya. Iya. Soalnya kan bukan kerjaan orang tua. Hebat banget. Luar biasa. Salut benar-benar. Jadi dari umur 21 saya mulai kerja sampai sekarang ini nanti September besok ini umur 31. 10 tahun. 10 tahun tapi pengalamannya banyak ya. Karena setiap kita putus cinta itu juga sakit banget. Setiap ditipu itu juga sakit dan semuanya itu ada duitnya. Bukan cuma main perasaan sama waktu. Jadi korbannya double ya perasaan ya duit. Iya, tapi dari sulam, mungkin penipunya lagi ngelihat video ini, mungkin mantan juga lagi ngelihat. Waktu saya kena tipu itu, Tuhan itu benar-benar bekerja ya, kayak Kodeki kemarin bilang kan Kodeki doa terus. Nah saya juga doa terus. Terus papanya saya bilang, untung kamu ketipu sekarang. Kalau kamu ketipunya besok-besok bisa lebih besar lagi. Iya, dan juga nanti kalau udah berkeluarga kan yang kasihan juga keluarganya kena dampaknya kan. Iya, akhirnya dari jangka waktu cuma 2 bulan 3 bulan aja uang 40.000-nya itu balik. Tapi saya juga kerja keras. Tapi balik. Jadi sebenarnya dari sulam ini luar biasa banget. Saya selain sulam buka akademi juga. Kayak ngeles-ngelesi, tapi dengan metode dan SOP yang lebih matang. Jadi bukan terima uang terus lari, itu namanya sama dengan nipu. Ya, jadi buat penipu yang udah nipu saya juga berterima kasih. Itu pelajaran yang berharga. Teman-temannya saya yang agamanya Buddha itu bilang, oh itu uangmu bersedekah, mungkin selama ini kurang banyak sedekahnya. Nah itu tapi udah dikembalikan sama Tuhan juga sih. Luar biasa. Iya. Mantannya saya nggak pernah ambil hati, penipunya juga nggak ada perasaan kesel juga sih. Ya, cuma uang belajar. Katanya saudaranya saya, orang tuanya saya, sekolah yang paling mahal itu kan pelajaran hidup. Pelajaran hidup, betul. Iya. Jadi pelajaran yang luar biasa ya untuk menempa hidup ya. Iya. Tapi hebatnya Fani meskipun kehilangan sesuatu balik lagi dan berlipat-lipat gitu ya. Iya, tapi harus kerja. Nggak datang dengan tiba-tiba. Ya. Jadi itu pelajaran kedewasaan. Jangan cepat percaya. Ya, terus ya ada beberapa yang bisa diharapkan dan ada yang enggak. Terus dari sana saya belajar tentang beberapa orang yang kena tipu juga. Saya pelajari. Mau caranya A, caranya B, caranya C. Jadi kita tuh jadi lebih pinter karena banyak banget modus itu. Dari sana, dari modus yang cukup buat saya tuh sampai shock parah. Itu setelahnya setiap ada orang entah ngajakin bisnis, kerjasama atau ngajakin ngomong itu kita jadi kayak nggak langsung percaya banget. Kalau dulu tuh semua orang baik gitu. Betul. Luar biasa. Jadi benar itu istilah ya, too good to be true ya. Jadi ada hal-hal yang kayaknya terlalu wow, ini harus hati-hati ya di situ ya. Iya. Jangan terlena lah. Iya, itu saya juga banyak kerugian sih sebenarnya yang nggak bisa saya balikkan lagi ya. Kayak yang mantan kedua itu mantan yang paling lah itu pokoknya ya. Itu kalau award itu menang berapa? Iya, itu bukti cintanya saya sama mantannya saya yang kedua. Ya itulah. Terlalu banyak. Bingung nih mau ceritakan apa. Ya pelajaran. Pelajaran. Jadi itu ya yang dua terberat lah ya, Mas, yang problemnya. By the way sekarang statusnya sudah ada pacar berikutnya atau gimana nih? Enggak ada, single. Oh, single. Iya. Ada banyak trauma sih. Iya. Jadi
Saya tuh dulu waktu kerjanya Mm-mm. satu hari itu bisa di 3-4 kota. Jadi di Surabaya, Mm-mm. di Bali, di Jakarta Sehari. sehari. Waduh. Iya. Jadi pengen meraup uang banyak sampai badan ini sekarang juga mungkin udah soak. Oh. Soalnya kan sering tidurnya kurang, istirahatnya kurang. Subuh-subuh udah berangkat ke bandara, nggak takut dibegal apa diapa-apain ya. Jadi orang kalau mau sukses tuh nggak ada yang kayak pohon jatuh gitu loh. Nggak terima buahnya langsung, Iya, tinggal nggak. dimakan. Ya, jadi uang kok bisa ngumpul ya Iya. karena kerja. Jadi jangan lihat asetnya berapa, apa segala macam ya. Lihat juga kerja kerasnya kayak gimana, berdarah-darahnya seperti apa. Benar nggak? Iya. Tangisannya itu, waduh, itu Oh iya, mungkin betul, kalau betul. diceritakan tuh mungkin nggak semua orang berani tetap maju. Oh tuh. iya, betul. Soalnya kesuksesan itu ada yang bilang butuh air keringat sama air mata. Iya. Setuju banget. Jadi saya waktu sehari itu terima banyak uang sampai puluhan juta pun itu makin kesepian juga ya. Jadi sering nangis sendiri ya. Jadi kayak stresnya juga tinggi. Kita tuh kerja jasa muasin banyak orang. Kalau mau sukses cepat kerja jasa enak. Apalagi di kita kan juga ada ini akademi kursus. Jadi kalian bisa buka kursus lagi atau bisa buka treatment jenis yang sama kayak saya dengan ciri khasnya kalian. Terus sertifikatnya kan Dignas. Makanya di sini tuh kenapa kok rame? Karena saya ada banyak keunggulan. Pertama di durasi, kedua kita nggak nutupi apa-apa, ada standarnya di buku step by step, sertifikatnya itu Dignas. Oke. Jadi sah-sah, nggak yang kayak otodidak gitu ngajarinya. Ya luar biasa. Jadi ini teman-teman kalau mau suksesnya kayak Fanny bisa ditiru. Ya. Masih mau ngajar, masih buka akademinya, masih ada ya, masih bisa belajar. Masih juga. Cowok-cowok juga yang mau belajar, semoga. Oh iya, banyak cowok. Banyak cowok juga ya. Dokter. Okay. Banyak dokter. Jadi yang kursus itu nggak cuma orang biasa. Okay. Biasanya yang backgroundnya dari kantoran, yang udah enek, bosen kerja kantor, mereka nyicilin uang buat kursus. Ada juga yang udah pangkatnya tinggi tapi under pressure. Terus ada juga yang ibu rumah tangga atau baru bercerai. Terus ada juga yang perawat atau dokter cewek cowok juga. Luar biasa. Kursus. Jadi macam-macam itu saya juga belajar. Oh cerita pernikahan, cerita karirnya orang-orang, ketemu banyak orang baru terus. Kayak hari ini Kodeki, ketemu Kodeki. Ya, ceritanya Kodeki jual mesin tuh kayak gimana. Ya seneng aja. Seneng mempercantik orang dan belajar kehidupan. Jadi kalau di umurnya saya yang umur 31 ini, hidup itu nggak cuma cari uang, tapi hidup itu harus balance di sosialnya, dicari uangnya, di percintaannya, ya gitu. Kalau dulu tuh tahunya cari uang tok sampai nggak ngerti terus kan. Oke, terima kasih banyak. Ini ceritanya sangat-sangat menginspirasi. Saya juga banyak belajar nih, luar biasa. Ya, jadi banyak ilmu yang bisa dipelajari. Semoga teman-teman tadi bisa nih untuk pengalaman-pengalamannya Fanny ini ya nggak perlu kita ulang, cukup kita pelajari dan kita terapkan. Jadi jangan sampai terbelingur dengan penipuan-penipuan dan itu tadi, kalau cinta jangan buta. Ya. Oke, sekian. Terima kasih banyak Fanny sudah menyempatkan waktu untuk cerita di sini. Harapannya nanti Fanny juga menginspirasi juga banyak orang yang mau sulam alis, belajar sulam alis, terinspirasi dengan ceritanya Fanny. Boleh silakan datang ke Fanny di Surabaya sini pakai nama brand Van Sulam Alis. Ya, jadi ada kata penutup. Thank you buat waktunya Kodeki, buat Osik. Semoga channelnya makin banyak subscribernya sama sukses. Ya. Saya nggak bisa bantu apa-apa, cuma bisa cerita pengalaman hidup. Semoga nggak ada yang kedua yang kayak saya. Oke, mantap. Terima kasih. Ya. Jadi teman-teman teruslah menonton channel Ceritakan ini.
ceritakan ceritamu untuk masa depan yang lebih baik. Oke.